Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi saudara-saudara kita, saudara-saudara muslim kita yang sekarang kondisinya sedang sakit, maka kita doakan mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakitnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anakku semuanya yang Bapak cintai, ya, khususnya kelas 8, kita berjumpa lagi pada mata pelajaran akidah akhlak. Ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Apa itu mukjizat dan apa itu kejadian luar biasa lainnya? Maka kita akan bahas sekarang. Sudah siap anak-anakku? Siap. Oke. Ini ya. Baik, sebelum kita memulai aktivitas apapun, maka kita harus mulai aktivitas tersebut dengan bacaan basmalah. Baik, kita baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku semuanya, ya, sebelum kita masuk ke pembahasan materi, maka kita harus terlebih dahulu peta konsep, ya, atau rencana pembahasan, rancangan pembahasan. Apa saja itu peta konsepnya? Nih, peta konsep tentang mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian mukjizat, karomah, irhas, dan maunah. Kemudian pembahasan yang kedua itu nanti ada dalil nakli tentang kebenaran mukjizat, karomah, irhas, maunah. Kemudian contoh dan hikmah mukjizat, karomah, irhas, dan maunah. Ya. Kemudian kisah tokoh muslim yang mendapatkan mukjizat, karomah, irhas, dan maunah. Oke, kita bahas dulu mukjizat, ya, dan kejadian luar biasa lainnya. Ini pembahasan yang akan kita bahas. Pengertian mukjizat, karomah, irhas, dan maunah. Oke, yang pertama ini ada mukjizat, ya. Mukjizat. Apa itu mukjizat? Ada yang tahu? Inilah yang disebut dengan mukjizat. Jadi, mukjizat ini menurut bahasa adalah berasal dari bahasa Arab. Ya. Ma'jaza yu'jizu mukjizat. Disatukan menjadi mukjizat, ya, yang artinya melemahkan atau mengalahkan. Melemahkan atau mengalahkan. Ini menurut bahasa. Sementara menurut istilah, mukjizat ini adalah sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada diri Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam rangka membuktikan dirinya adalah Nabi dan Rasul yang tidak dapat ditiru oleh siapapun. Nah, itu ya menurut bahasa dan istilah. Paham ya? Paham. Oke, lanjut. Nah, ciri-ciri mukjizat. Ini yang pertama,
Mukjizat ini merupakan kejadian luar biasa di luar kemampuan manusia. Terjadi di luar kemampuan manusia. Ini otomatis ya, hanya Allah yang mampu. Karena kita sebagai manusia tidak mungkin mampu. Karena cirinya juga sudah jelas ya. Merupakan kejadian luar biasa ya, yang di luar ya kemampuan manusia. Otomatis karena kita sebagai manusia ya, manusia biasa, manusia yang tidak punya kekuatan apapun, la haula wala quwata illa billah. Kita adalah manusia yang tidak memiliki daya upaya illa billah, kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mau manusia biasa, jadi tidak perlu ada yang kita sombongkan. Kemudian mukjizat ini diturunkan sebagai bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah ini ya membuktikan kekuasaannya melalui mukjizat para nabi dan rasul. Dan selanjutnya adalah diturunkan sebagai bukti kenabian atau kerasulan. Bukti ya, mukjizat ini adalah menjadi bukti bahwa mereka para utusan Allah adalah nabi dan rasul. Yang terakhir bertujuan untuk memperlemah orang kafir atau memecahkan masalah kaum muslimin. Nah, ini ya, bertujuan untuk memperlemah orang kafir. Ini seperti contohnya kisah Nabi Musa alaihissalam ya. Mungkin di antara kalian ada yang sudah pernah membaca atau sudah tahu ya kisah Nabi Musa alaihissalam ketika tongkatnya berubah menjadi ular. Jadi pada saat itu ya, Raja Fir'aun memiliki seseorang yang dipercaya hebat ya. Orang yang hebat yaitu penyihir. Pada saat itu Fir'aun menantang Nabi Musa alaihissalam untuk menghadapi orang kepercayaannya, sang penyihir tersebut. Ya. Dan kemudian Nabi Musa alaihissalam menjawab tantangannya. Pergilah Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun pada saat itu untuk menemui penyihir tersebut. Nah, setelah mereka bertemu, sang penyihir tersebut kemudian merubah tongkatnya menjadi seekor ular. Nah, Nabi Musa alaihissalam pada saat itu tidak kaget ya, ataupun khawatir. Kemudian dibalas oleh Nabi Musa alaihissalam, dilemparkan tongkatnya, kemudian tongkat Nabi Musa seketika berubah menjadi seekor ular yang lebih besar dari ular penyihir tersebut. Kemudian ular Nabi Musa seketika melahap ya, ular si penyihir tersebut. Ya. Tidak lama penyihir tersebut mengakui kekalahannya dan meyakini bahwa Nabi Musa alaihissalam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian si penyihir tersebut beriman kepada Allah dan menjadi pengikut Nabi Musa alaihissalam. Ya. Nah itu. Jadi tujuan Allah memberikan mukjizat ini adalah untuk melemahkan orang-orang kafir sehingga mereka yakin dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nih mukjizat. Mukjizat ini dibagi menjadi dua. Apa saja itu? Yang pertama ada mukjizat
kauniyah. Apa itu mukjizat kauniyah? Mukjizat kauniyah ini adalah mukjizat yang bisa dirasakan, kemudian tampak, ya, seperti dirinya dapat dirasakan oleh panca indera, kemudian terjadi hanya saat itu saja. Salah satu contohnya adalah ketika atas kuasa Allah, ya, Nabi Sulaiman alaihissalam bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Kejadian ini terjadi hanya pada saat itu saja, saat Allah menghendaki. Ya. Nah ini. Kemudian yang kedua ada mukjizat aqliyah. Mukjizat aqliyah ini hanya dapat dipahami oleh akal pikiran yang jernih. Ya. Orang yang sedang mabuk, dia tidak mungkin memahami mukjizat ini. Kemudian bersifat kekal dan universal. Apa itu, ya, mukjizat aqliyah ini apa? Tidak ada lain dan tidak ada bukan adalah Al-Qur'anul Karim, wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ini Al-Qur'an, ya. Mukjizat yang diberikan kepada nabi kita, ya, sekaligus rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, mukjizat Al-Qur'an ini bersifat kekal, ya, dari kalimatnya, syairnya yang luar biasa. Tidak mungkin kita sebagai manusia mampu menandingi kalimat-kalimat atau syair-syair yang ada di dalam Al-Qur'an. Bahkan kita tidak akan bisa merubahnya. Sekalipun ada yang berusaha untuk merubahnya, pasti akan ketahuan. Ya. Bersifat universal, ini berlaku sepanjang masa. Ya, salah satu contohnya di dalam Al-Quran Allah menjelaskan tentang kisah Fir'aun, ya, kisah para nabi terdahulu. Nah ini Al-Quran ini bersifatnya universal sepanjang masa, tidak untuk kaum-kaum tertentu, ya, tapi berlaku sepanjang masa. Oke, paham ya sampai di sana? Oke, baik, kalau sudah paham kita lanjut. Nah, apakah mukjizat itu benar-benar ada? Nah, ini dalilnya ya. Dalilnya ada di Quran surat Al-Hadid ayat 25. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat. Yang artinya, sungguh aku, kata Allah, telah mengutus rasul-rasulku dengan membawa bukti-bukti kenabian. Nah ini salah satu bukti bahwa Allah memberikan mukjizat atau bukti kenabian kepada para rasul. Lanjut. Nah, itu ya. Tadi kita sudah membahas tentang mukjizat. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu kejadian luar biasa lainnya. Apa itu ya? Yang pertama di sini ada karomah. Nah, karomah ini adalah kejadian luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang soleh dan taat. Ya, contohnya para wali ya. Nah, karomah ini terjadi seperti contohnya pada cerita Ashabul Kahfi ya. Jadi Ashabul Kahfi pada saat itu mereka lari dari kekejaman rajanya. Pada saat itu mereka lari kemudian masuk sebuah gua. Di dalam gua tersebut
Ashabul Kahfi tidur lelap selama 309 tahun. Luar biasa. 309 tahun tertidur. Siapa yang menidurkannya? Tidak ada lain dan tidak bukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini cerita Ashabul Kahfi ini Allah firmankan ya di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 25. Ya. Surat Al-Kahfi ayat 25 yang dimana di situ Allah menceritakan bahwa Ashabul Kahfi ini tertidur selama 300 tahun, kemudian ditambah 9 tahun menjadi 309 tahun. Luar biasa. Ini karomah. Ya. Terjadi hanya kepada hamba-hambanya yang soleh. Sementara mukjizat terjadi hanya kepada nabi atau rasul. Nah, kita sebagai manusia biasa, ya sebutlah soleh ente merenya seperti Bapak sendiri, apakah kita bisa ya untuk mendapatkan karomah ini? Tentu bisa. Syaratnya kita harus menjadi soleh. Bukan syarat yang ini, ya. Jadi syarat orang yang mendapatkan karomah ini bukanlah seorang nabi atau rasul, tapi manusia yang soleh. Nah, untuk dapat memiliki karomah ini tidak bisa ya ada syarat khusus supaya mendapatkan karomah seperti berdoa, kemudian bacaan-bacaan tertentu ataupun zikir-zikir khusus, tidak ada ya. Berdoa tujuannya tidak ada lain adalah kita memohon ampun kepada Allah, kita meminta pertolongan kepada Allah ya. Kemudian bacaan-bacaan tertentu ini tidak ada ya, ataupun zikir khusus. Kita berzikir kepada Allah tujuannya satu, hanya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tidak bertujuan untuk mendapatkan apapun ya. Mendapatkan apapun kecuali ridho Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang selanjutnya terjadi pada seorang hamba yang soleh ya. Baik dia mengetahui terjadinya karomah tersebut ataupun tidak. Yang selanjutnya bertujuan menguatkan keimanan dan keislaman orang yang mendapatkan karomah tersebut. Jadi Allah memberikan karomah ini kepada orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman supaya keimanan mereka semakin kuat, keislaman mereka semakin kuat. Hanya itu tujuan Allah. Dan yang terakhir diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang benar-benar beriman serta bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya kita ingin mendapatkan karomah, maka syaratnya adalah kita harus menjadi orang-orang yang soleh dan taat kepada Allah. Insya Allah ya, Allah akan memberikan karomah itu. Apa karomah? Karomah itu adalah kehormatan ya, atau keistimewaan. Oke, paham ya? Lanjut. Setelah karomah ada yang kedua yaitu maunah. Apa itu maunah? Nah, maunah ini adalah kemampuan luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada siapapun yang dikehendaki untuk mengatasi suatu kesulitan. Maunah ini terjadi pada orang yang biasa saja. Orang biasa seperti kita. Jadi maunah ini Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Mau
orang apapun, siapapun, ya seperti kita bisa mendapatkan maunah itu karena ketika Allah berkehendak maka itu akan terjadi. Ya, contohnya maunah ini misalnya ada kejadian ya di satu tempat ada kejadian mobil angkot misalnya yang ditumpangi oleh beberapa orang, diantaranya ada balita, kemudian ada nenek-nenek juga, ada emak-emak, ya, ada kakek-kakek, kemudian ada anak-anak. Nah, diberitakanlah bahwa semua penumpang angkot yang kecelakaan tersebut meninggal dunia kecuali ya balita. Balita ini tidak terjadi apapun, bahkan memar pun tidak. Nah, secara logika itu tidak mungkin ya masuk ke jurang kondisinya semuanya meninggal tapi balita tersebut masih hidup dengan kondisi yang sehat, tidak ada lecet sedikit pun. Ya, secara logika ini tidak mungkin. Tapi buat Allah tidak ada yang tidak mungkin. Nah, ini bisa terjadi juga kepada kita. Ya. Misalnya kita tiba-tiba mau kehantam pohon yang tumbang misalnya, tapi tidak kena, sedikit lagi kena misalnya, itu adalah merupakan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Yang ketiga, ini ada yang disebut dengan irhash. Apa itu irhash? Yaitu kejadian luar biasa atau yang istimewa terjadi pada diri calon rasul. Irhash terjadi sebelum seorang rasul dinyatakan rasulnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contohnya adalah ketika Nabi Muhammad SAW masih kecil ya. Nabi SAW selalu dinaungi oleh awan, diikuti oleh awan sehingga tidak kepanasan. Ini merupakan irhas, kejadian luar biasa yang diberikan Allah kepada para nabi atau rasul. Ya, jadi kita harus bisa membedakan apa itu mukjizat, apa itu karomah, apa itu maunah, dan apa itu irhas. Ya, kita harus bisa membedakan. Mukjizat, kejadian luar biasa diberikan Allah kepada para nabi dan rasul. Karomah, kejadian luar biasa yang diberikan Allah kepada orang-orang yang soleh dan taat. Maunah, kejadian luar biasa yang diberikan Allah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Dan irhas adalah kejadian luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada para calon nabi dan rasul. Itu ya bedanya. Oke, anak-anakku, untuk pembahasan kali ini dicukupkan sampai di sini saja. Ya, nanti insya Allah minggu depan kita lanjut ya ke pembahasan berikutnya. Mohon maaf apabila ada kata-kata Bapak yang tidak berkenan ataupun salah, karena kesalahan tidak luput dari kelalaian Bapak sendiri. Ya, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita semua. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.